Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Aya. Nah, di kesempatan ini saya akan mempresentasikan bagaimana pembuatan media pembelajaran dengan Macromedia Flash. Yang dibutuhkan tuh pertama si Macromedia Flash-nya itu ya, pasti dong. Terus icon-icon apa aja yang akan ditaruh. Button, kuis itu bukan icon sih, lebih tepatnya apa aja yang akan ditaruh di dalam flash tersebut. Nih, terus ada materi juga, terus profil tuh foto-foto siapa aja yang buat gitu. Ini ada 3 orang karena memang kami bertiga. Ini ada saya, ada Nisa dan Pipit teman saya. Kemudian gambar yang kira-kira akan dimasukkan. Terus ada loading rumput, SK dan KD. SK dan KD itu yang di sini tuh yang akan dimasukkan ke dalam flashnya. Jadi emang sebelumnya tuh udah disusun dulu ke PowerPoint. Nih contohnya kayak gini. Tuh, contohnya saya cuman buat 2 aja sih. Sebelumnya ada tapi nggak saya save, jadi ya udah cukup ini aja. Oke, terus ini button yang dibutuhin ada back, close, home, next, profile, shutdown. Terus kuisnya ada soal sama jawaban, kemudian materi yang tadi udah saya jelaskan, tapi jangan lupa ada gambar-gambarnya juga. Dah, abis itu kita lanjut ya ke Macromedia Flash. Kalau udah buka kan dapat tampilannya kayak gini. Create new, flash dokumen. Terus kita ubah si apa nih namanya ya, kertasnya ini di properties. Size-nya kita ganti bebas mau berapa, tapi kalau saya 800 kali 600. Terus background color-nya tetap putih karena nanti kan mau diubah-ubah lagi, jadi ya udahlah, gak masalah. Frame rate-nya 30. Oke deh. Terus ini biar enak fit in window. Terus kalau udah, kita lihat nih, scene-nya di sini cuma ada 1. Sedangkan saya mau buat 9. Jadi window, terus other panels, terus scene. Nah, ini ada plus, tambahin aja sebanyak yang dibutuhkan. Itu pasti loading. Terus menu. Ini cara ngekliknya itu 2 kali ya, biar ngubah. Loading, menu, SK dan KD. Tujuan pembelajaran, tujuan aja deh. Tujuan, terus materi, kuis. Masih butuh. Oke, setelah sudah ini kita close. Jadi deh. Tuh. Nah, boleh kita ke loading dulu ya. Cara pembuatan loading sebenarnya cukup panjang, tapi saya persingkat aja ya. Nanti saya taruh linknya bagaimana cara membuatnya. Nah, di sini layernya kan baru 1. Tambahin beberapa layer. Misalkan di sini layer untuk langit. Kemudian di sini layer untuk rumput. Lalu layer untuk apa gitu yang banyak aja. Kalau di sini ada langit, matahari, rumput, mulai. Oke, cuma ada 4 sebenarnya. 1, 2, 3, 4. Nah, ini sama aja pembuatannya, sama kayak link di YouTube yang nanti saya kasih. Ininya di sini create motion twin, ubah langitnya, warna langitnya. Yang scene ini dari frame 1 sampai 25 warnanya biru. Terus frame 25 sampai 50 warnanya birunya agak lebih tua. Terus selanjutnya warna birunya sangat tua, enggak sangat juga sih, lumayan lebih tua lagi. Terus di sini warna kuning dan di sini warna oranye untuk matahari tenggelam. Nah, tuh. Sini pakaiin alpha. Alpha itu maksudnya artinya frame-nya itu di action. Nih, ini kan ada action. Propertiesnya dikecilin dulu. Nah, ini action. Go to and stop loading 126. Maksudnya setelah sini selesai langsung ke ini. Tuh 126. Terus cara pembuatan mataharinya ini kenapa ada guide itu ya biar ada ini ya. Ini dibikinnya dari ini ya, oval tool. Itu digedein aja, terus nanti dihapus bagian sininya gitu. Nah, untuk rumputnya saya ambil dari Google.
Nih fotonya. Cara masukin ke dalam flashnya itu file, import to stage atau Ctrl R, terus masukin aja deh. Yang mana nih, kan ini nih, udah masukin gitu. Nah, terus tinggal kalian ubah aja size-nya. Cara ubah size-nya itu ke sini, Free Transform Tool. Terus dikecilin biar nggak mencong, pencet shift dulu. Tuh. Terus udah sih, ubah-ubah kalian sesuka hati aja. Tuh, nah yang beda itu di sini di frame paling akhir tuh ada tombol mulai. Ini buatnya bisa di PowerPoint, bisa di Word, atau yang kayak pen juga mungkin bisa, tapi saya buatnya di PowerPoint atau Word aja sih ini. Nah, cara buatnya bikin kayak biasa. Nih kan ada ini ya. Ada shapes, terus dibuat, habis itu masukin ininya terus masukin warnanya bebas. Kalau udah di Ctrl C, terus balik ke flash, Ctrl V, nah terus atur. Nah, tapi ini masih dalam bentuk gambar, bukan bentuk tombol. Sedangkan yang ini mulainya sudah dalam bentuk tombol, jadi bisa diklik. Nah, caranya itu klik kanan, convert to symbol, button, nih yang button. Registrasinya juga ini yang titiknya tengah ya. Terus ini ganti jadi TBL, mulai. Oke. Oh, udah ada warna yang ini namanya mulai. Jadi ini mulai 2 aja deh. Oke. Terus di video sebelumnya kan kalian lihat tuh kalau misalkan mengarahkan kursor ke sini dia jadinya gede gitu. Jadi lebih besar. Nah, itu juga bisa yang ini. Klik 2 kali. Terus di sini ada up, over, down. Di over diklik kanan jadi insert keyframe. Down pun juga sama. Nah, di overnya ini kita ubah size-nya. Free transform tool-nya itu diaktifin dulu. Terus ya udah digedein sesuai yang kalian mau, atau dikecilin pun juga boleh. Oke, sampai situ sudah. Nah, terus dia itu percuma jadi tombol kalau misalkan dia nggak kemana-mana. Maksudnya ketika diklik, udah dia tetap situ aja kan kalau kayak gini. Nah, kita aktifkan tombolnya dengan cara, ini kan udah dipilih nih. Terus yang plus ini, movie clip control, on, kita on kan. Terus release, pencet 2 kali. Terus di panahnya di ke kurawal, habis itu global function, timeline control, go to end stop. Nah, si mulai itu maunya kemana? Maunya ke menu gitu ya. Udah berarti tanda petik menu 1 gitu. Atau bisa juga karena menu itu scene selanjutnya kan. Nih, itu kan menu scene selanjutnya. Bisa kalian juga di sini bukan go to end stop tapi next frame. Nih, global function, timeline control, next frame tuh. Gak apa-apa, sama aja. Sudah deh, jadi nanti hasilnya dia bisa kalau diklik lanjut ke scene selanjutnya. Nah, scene selanjutnya itu menu. Nah, menu juga sama, buat dulu di PowerPoint. Terus kalau misalkan kira-kira gambaran kayak gini nih maunya, udah deh gitu. Nah, ini backgroundnya saya buatnya gini. Pertama buat dulu di PowerPoint kayak gini nih, kan tadi udah buat ya yang ini. Nah, misalkan kita mau warnainnya yang ini, outline-nya jadi no outline aja. Terus Ctrl C, habis itu balik ke flash, Ctrl V. Ini klik 2 kali, kita ke properties. Kita ke properties mana tadi? Nah, W-nya ganti jadi 800. Ini sesuai dengan frame kalian. Kok frame sih? Sorry, paper maksudnya. Sesuai dengan ukuran paper kalian. Udah deh, selesai gitu. Nah, untuk gambarnya gimana nih? Nah, ini untuk gambarnya nih, ini kan ada background kayak ini nih. Ini tinggal copy paste aja dari PowerPoint. Jadi PowerPoint-nya tuh kalian kalau bisa sih yang udah ada di Google gitu loh, yang template biar lebih cantik. Tuh, ini misalkan kayak gini, udah tinggal di copy, Ctrl C, copy, ya sama aja sih. Terus ini ke sini, Ctrl V. Tuh kan jadi kayak gini. Tinggal kalian atur-atur aja gitu. Kelar. Sama gambar juga begitu. Nah, ini juga gitu. Ini saya dapatnya dari
dari Google, tapi belum ditulis, jadi ini diketik sendiri. Ini juga ketik sendiri. Nah, ini ambil gambarnya itu dari file, import to stage, kayak tadi ya. Terus ambil aja mau yang mana gitu. Sudah selesai. Terus jangan lupa ubah ke button kayak tadi. Sumpah ini tuh sebenarnya ngulang-ngulang doang sih. Tapi actionnya doang yang beda, karena dia ini kan maksudnya profil. Jadi di sini go to and stop ke profil sesuai dengan nama scene-nya yang dituju. Tuh. Nah, ini satu ini apa sih? Satu ini frame-nya. Kalau yang di sini masih satu-satu semua sih. Nanti ada 2, 3, 4, 5 dan seterusnya itu di scene selanjutnya. Terus SK dan KD. Karena di sini scene-nya KI dan KD, jadi KI dan KD harusnya kan SK dan KD ya. Tapi ya udahlah. Terus ini tujuan, scene tujuan dan seterusnya gitu. Ini sama dibikin tombol juga. Terus jangan lupa up over down, sama ini juga up over down. Nah, yang beda tuh ini. Jadi ini buatnya langsung, diklik langsung dengan cara ini, text tool. Terus klik. Nah, di situ tulis deh kalian mau nulis apa, misalkan ayah gitu. Terus untuk propertiesnya ini pastikan kalau dia itu static text. Kenapa static? Karena static itu teks yang tidak bergerak, teks yang diam aja. Sedangkan kalau dynamic text itu teks yang bisa diprogram, kemudian input text itu teks yang bisa diinput. Untuk lebih jelasnya dynamic text dan input text akan saya jelaskan di scene quiz. Jadi ini pakai static text aja. Terus ini untuk fontnya mau yang mana terserah. Terus ukuran, warna, ya udahlah gitu. Sudah. Nah, biar dia gerak nih kayak gini nih, ubah jadi movie clip. Caranya klik kanan, convert to symbol, movie clip. Nah, ini namanya apa? Misalkan ayah gitu aja. Oke. Different name. Oke. Ayah 2 gitu. Oke. Klik 2 kali. Nah, di sini kita ada ini. Beda ya sama yang tombol tadi. Kalau tombol kan up over down, ini frame. Biar dia geraknya itu mulus, nggak patah-patah, di sini create motion twin. Terus klik kanan frame yang dimauin, misalkan 20. Semakin jauh frame, dia semakin geraknya semakin lambat. Ini insert keyframe. Berarti di sini juga insert keyframe. Terus maunya kan apa ya? Geraknya itu ngezoom, zoom in, zoom out gitu-gitu kan. Jadi yang di 20 ini di zoom, apa sih kalau memperbesar zoom out ya, di transform tuh, terus shift. Nah gitu, ya kurang gede deh. Nah kalau udah balik, terus kita lihat ya. Cara lihatnya kalau cuman mau satu scene doang, Ctrl Alt Enter. Oh cakep kan. Sudah deh. Terus kita langsung ke scene KI dan KD. Ini sama ya tadi. Dibuat dulu di PowerPoint. Selalu sih semuanya dibuat dulu di PowerPoint. Nah, di sini frame-nya pakainya lebih dari 1. Tuh sampai ada yang 15. Sebenarnya sih 2 juga nggak masalah. Cuman saya pengen yang panjang-panjang aja gitu. Di sini ada alpha. Alpha itu maksudnya frame-nya di action. Kalau nggak percaya kita lihat. Tuh. Ya kan, ada stop. Kenapa stop? Biar dia tuh nggak lanjut ke frame selanjutnya. Jadi dia berhenti dulu di frame 1, habis itu kalau kita klik sesuatu atau kita klik tombol nih, baru lanjut ke frame selanjutnya gitu. Nggak main play gitu aja, nggak. Ini standar kompetensi, buatnya sama di PowerPoint juga atau Microsoft Word. Ini kalian tinggal pindah-pindahin aja sih. Oh ya, di sini kan banyak layernya ya, ada background, kotak, pot, home, exit, KD, SK gitu. Background itu nih yang ini nih, si bagian belakangnya. Ya iyalah, background bagian belakangnya sama gambar-gambarnya. Kotak itu yang ininya nih. Terus si pot sebenarnya dimasukin ke background juga nggak masalah. Home sama exit disatuin juga nggak masalah, bebas. SK dan KD ini harus dipisahin karena emang beda banget frame-nya. Nah udah ya, ini udah dimasukin semua nih, kalian udah bisa lah kan tadi udah. Terus ini dijadiin tombol, caranya sama.
Nah, terus di frame keduanya, lihat yang SK tuh beda. Dia muncul ini, tapi di frame ketiga dia nggak ada. Kita fokus di standar kompetensi ya, kompetensi dasarnya kita hilangin dulu dah. Nah, tuh ya. Gimana caranya? Pertama nih, pas di frame kedua ini kita klik kanan, insert keyframe. Nah, setelah itu kan kita masukin nih si ininya nih, si apa nih namanya nih, isinya ini nih, isinya SK. Terus di ketiga, insert keyframe boleh, insert blank keyframe boleh, bebas. Kalau misalkan kalian mau insert keyframe nih, di contohnya di frame keempat ya, nah ini insert keyframe. Kan jadinya gini nih, karena di frame ketiganya kan cuman adanya kayak gini. Nah, saya mau ngilangin standar kompetensinya, ya udah tinggal delete aja. Ini diklik terus di delete. Udah selesai gitu. Ini putih soalnya nggak ada apa-apa ya. Ini kan si SK itu isinya cuman yang tadi ini sama yang di bawah ini. Makanya dia putih karena yang ini udah saya hilangin. Nah, tapi kalau misalkan kalian mau langsung kayak ribet deh kalau kayak gitu. Udah deh, mendingan insert blank keyframe aja. Ini ya, terus jadi ada 2 kali deh. Soalnya tadi udah sih. Ya udahlah. Terus mau copy yang mana nih? Kan copy yang ini nih. Ya udah tinggal klik kanan, copy frames. Terus balik ke frame yang ini, paste frames. Oke, nah udah selesai gitu. Sama KD juga, cuman kalau KD ini saya matiin dulu deh semua framenya kecuali KD. Nah, kalau KD itu bagian frame yang 1 kosong, frame 2 kosong, frame 3 ada. Ini nggak kelihatan karena warnanya juga putih, sedangkan backgroundnya juga kan putih nih. Bukan background, lebih tepatnya papernya. Kan tadi paper pertama warnanya masih putih. Tapi kalau misalkan dikasih lihat, kelihatan. Gitu. Beda ya kalau SK itu dia isinya di frame 2, kalau si KD di frame 3. Dah, ininya juga beda. Kalau si SK go to end stop, frame-nya kedua. Kalau kompetensi dasar go to end stop tapi frame-nya ketiga. Nah, nih KI dan KD 3 tuh. Kenapa KI dan KD ya kan karena ini di sini KI dan KD. Terus tombol home sama tombol exitnya ini sama ya kayak tadi keluar, terus ya ini berarti ke menu gitu. Nah, potnya tadi goyang-goyang. Caranya sama movie clip. Tuh. Goyangnya bebas, kalian mau kayak gimana, mau koprol juga boleh, bisa bebas. Kalau saya sih gitu aja. Nah, ini udah, terus lanjut ke tujuan. Tujuan ini gampang sebenarnya karena dia cuma ada 1 frame. Ini masukin aja, blok-blokin. Bahasa apa blok-blokin? Background, kotak teks, gambar, exit, home. Ya udah, tes tujuan ini tujuan pembelajarannya. Ini ngambilnya di Microsoft Word, makanya bentuknya nggak kayak si apa tadi yang nama babnya. Caranya ini di copy langsung. Juga terus ininya bisa goyang-goyang yang tadi pakai movie clip control tuh yang dijadiin button cuman ini doang, tapi ini nggak dijadiin button lagi karena kan awal udah pernah, jadi kita tinggal ngedrag aja dari yang ada di sini. Tinggal cari nih TBL, ini kan TBL, misalkan ambil next nih, padahal next nggak butuh sih di sini ya, misalkan aja. Nah, ini tuh kalau misalkan kita buka, dia juga pas kita arahin kursornya gini bakal membesar gitu, sama kayak yang sebelum-sebelumnya. Kan udah di programnya, udah di program yang ini kan, yang up, over, down. Maaf ya ngomongnya agak ribet gitu. Terus ini tinggal klik kanan, convert to symbol kan udah. Oh, action. Nah, ini tinggal ditambahin aja. Karena fungsi si kursornya tetap, tapi fungsi actionnya berubah. Jadi ini harus diaktifin lagi. Tuh. Udah ya, terus lanjut ke materi. Materi agak ribet nih. Tapi sebenarnya gampang. Awalnya dipakein alpha dulu. Tuh, stop. Masukin semuanya, ini dijadiin movie clip biar bisa goyang-goyang, ini dijadiin tombol. Nah, si kesebangunan itu gambarnya dihapus dulu. Ntar bangunan itu actionnya ke frame 2 karena di sini 2. Tuh, bangunan kan dibahasnya di frame 2. Sedangkan kalau kongruen di frame 5. Kenapa nggak di
kongruen kenapa nggak di 2? Karena nanti dia bakal nabrak, jadi jangan sampai nabrak. Kalau yang ini nggak masalah nabrak karena ini kan bukan materi, ini kan tombol-tombol kan. Sedangkan kalau tombol-tombol itu ya emang penting cuy, tapi ini kan materi nggak boleh nabrak gitu. Makanya kalau yang siklus bangunan go to and stop materi 2, kalau si kongruen go to and stop materi 5 gitu. Nah terus lanjut ya, ini mah udahlah bisa lah ya. Ini juga di movie clip tuh biar gambarnya goyang-goyang. Ini juga terus kongruen tuh ya, ini dikosongin aja nggak apa-apa, nggak ngaruh tuh. Nah ini lihat gitu, saya bikinnya ada 4. Yang pertama kosong, yang kedua cuma yang bagian atas, terus yang bagian tengah ini bagian akhir nih. Aduh susah. Nah nih bagian sini kan masih kosong, tapi masing-masing tombol lihatnya ini udah jadiin tombol ya. Lihatnya actionnya beda. Kalau lihat yang ini actionnya ke 9 tuh, materi 9. Kalau yang ini 10, yang bawah 11. Jadi harapannya kalau misalnya ini diklik langsung ke si 9 itu kan nih, ini 9 tuh. Kalau ini diklik langsung ke 10 sorry. Terus itu yang terakhir 11 itu. Oke, lanjut ke kuis. Di sini masukin dulu backgroundnya. Alpha juga tuh, ada alpha. Alpha maksudnya apa? Alpha yang pertama stop biasa. Nah, alpha yang kedua ini insert blank keyframe ya. Ingat, karena backgroundnya saya beda. Kalau backgroundnya mau sama ya nggak apa-apa, insert keyframe. Tapi kan maunya beda aja, takut terlalu rame. Di sini ada var benar sama ada 0. Fungsinya apa? Fungsinya dia buat ngehitung berapa banyak yang benar. Ini frame-nya yang di actionin. Terus ini beda lagi kan, soal-soalnya ada di teks. Oh iya, tadi kan kuis sudah dibilang ya mau jelasin tentang dynamic text sama input. Nah, kalau input itu yang ini nih. Nama itu kan bukan kita yang isi, bukan yang bikin makromedianya itu yang isi, tapi yang kalian nih. Nah, ini biasa kayak gini aja, terus diklik. Nah, habis itu di propertiesnya kita ganti deh jadi input gitu. Terus ini tinggal diubah-ubah aja gitu, udah selesai. Gampang kan? Nah gitu. Jadi yang dijadiin tombol si mulai. Ini kan mulai sebenarnya udah dibikin dari awal, tinggal diaktifin lagi aja. Tapi actionnya sama ya, next frame tuh, on release next frame. Ini nggak ada, ini nggak dijadiin tombol. Ini juga, ini udah tombol, tinggal diaktifin lagi aja actionnya. Terus udah kan mulai, terus lanjut ke yang ini nih jawab. Nah, A, B, C, D ini dijadiin tombol. Caranya sama, tapi actionnya beda-beda. Yang pasti kalian harus sudah punya kunci jawabannya dulu ya. Nah, kunci jawaban di sini nih dari nomor 1 ini kan yang benar D. Jadi yang D itu actionnya ini, on release benar plus next frame. Tapi kalau A, B, C karena dia salah, jadi nggak ada benar ya. Di on release langsung next frame. Tuh, next frame berarti kan frame selanjutnya. Kita lihat frame selanjutnya gitu. Nah, frame selanjutnya juga sama, ini jawabannya D. Tuh. Tapi yang A, B, C beda. Tuh. Ini digoyang-goyangin dengan cara ya movie clip control. Tuh. Movie clip. Kenapa movie clip control mulu sih ngomongnya? Nah, ini udahlah, ini mah bisa. Nah, ini nih. Silahkan klik tombol di bawah ini untuk melihat hasil. Ini bikinnya di PowerPoint, ini juga bikinnya di PowerPoint. Yang ini dijadikan movie clip, yang ini dijadikan tombol. Ini gambarnya dari PowerPoint juga. Ini next frame, tuh, on release next frame. Berarti frame selanjutnya. Nah, ini nih, ini dynamic text. Gitu. Oke, sebelumnya ada alpha deh. Nah, ini nih, alpha yang bawah. Ini buat ngeprogram jumlah underscore benar sama dengan benar. Ini sama dengan benar. 10 kurang benar karena soalnya ada 10. Skornya itu 100 bagi 10, 100 bagi banyaknya soal. Benar kali 100 bagi banyaknya soal. Ya, ini dynamic text.
kita programnya gimana nih, properties dynamic text, terus ininya var-nya jumlah benar, ininya jumlah salah, ini skor. Tadi kan udah diprogram nih di sini, kalau si jumlah benar sama dengan benar gitu, ini 10 kurang benar, udah deh nanti dapat hasilnya. Terus ini ada next-nya. Tuh, silahkan klik tombol di bawah ini untuk melihat kunci jawaban. Ini sama, next frame juga mirip kayak yang ini. Udah deh. Tuh. Kalau misalkan kalian bingung kenapa ini next sama back-nya selang-seling, karena pertama kalau misalkan soal dikasih next nanti bakal di skip. Kami tuh emang sengaja nggak pengen ada yang skip soal, mendingan jawab salah daripada nge-skip gitu. Jadi ya udah. Terus kenapa yang ini nggak dipakein next? Karena fungsi si lihat hasil pun udah next, masa 2 kali double kan nggak mungkin. Terus ya ini dijadiin next karena dia nggak bakal bisa ke next ke frame selanjutnya kalau nggak ada next. Terus ini juga nggak ada next karena udah ada fungsinya dilihat ini. Terus ini ada next tapi nggak ada back, karena kalau ada back masa dia balik ke yang tadi kan nggak mungkin gitu, kita nggak mau. Ada yang next, ini ada back karena emang ada back ya tadi. Terus ini back, nggak ada next karena ya emang nggak ada selanjutnya. Terus balik ke home deh biar ke menu. Oke, profil. Nah, profil ada foto kami bertiga, ini ada Pipit, ini ada saya, ini ada Nisa, ini kelasnya sama nama universitasnya. Nggak penting juga sih, maksudnya nggak usah ditaruh juga nggak apa-apa, yang penting ada 3 orang ini nih. Terus ini dijadiin movie clip control. Ini nggak ada button ya di sini, nggak ada tombol kecuali yang close sama yang home ini doang, yang udah ada. Ini diklik 2 kali tuh, diatur aja mau kayak gimana, bebas. Ini juga sama, ini juga sama. Terus cara masukinnya sama kayak tadi ya, file import to stage gitu, masukin, atur ukurannya, terus udah deh kelar. Oh ya, terus ini nih kalau ada gambar-gambar kayak gini nggak ngaruh, tenang aja. Kalau misalnya kita play dia nggak kelihatan kok, jadi nggak usah panik. Terus keluar, apakah anda yakinin keluar terus ada orang nangis kayak yang tadi saya sebelumnya udah tunjukin, ada gambarnya. Iya, kalau iya berarti dia actionnya ke ending, kalau tidak dia berarti balik ke menu. Tuh di sini gak ada home, gak ada exit ya, karena ini udah mewakilkan fungsi 2 tombol ini udah mewakilkan home dan exit. Bedanya di sini exitnya langsung ke ending, bukan ke keluar lagi. Kalau keluar, karena keluar kan ini scene keluar, masa dia balik ke scene ini kan nggak mungkin. Ini tetap ya dijadiin tombol dulu baru dijadiin action. Terus ini tetap gambar, yang ini dijadiin movie clip. Tuh, movie clip. Kelar endingnya bagian paling belakang black hitam. Nah ini tuh animasi, maksudnya GIF. Jadi untuk alpha di sini pakainya play, tuh bukan stop. Terus dia create motion twin. Kalau create motion twin tuh tandanya kayak gini, dia kayak apa nih, antena kelabang kali ya. Terus kelabang mah kakinya banyak, jadi maaf. Terus udah gitu bagian akhir alfanya quit terus, sedangkan kalau yang ini quit aja. Terus bagian ini nih di frame yang lain stop. Kenapa? Biar kalau misalkan kita klik dia langsung berhenti, di situ kelihatannya hitam. Kalau kita naruh stopnya di sini nih, di bawah sini, ini misalkan stop gitu, jadinya dia malah lanjut gini terus, siu terus, gak kelar-kelar. Kalau misalkan kita nggak naruh stop, gak ada si blank dan di gambar pun gak ada stop, dia malah balik ke loading, ke halaman awal, ke scene awal tuh, ke loading, gak bakal kelar-kelar. Jadinya ya udah mendingan di sininya blank. Tuh, blanknya boleh warna lain, biasanya kosong. Terus ini di insert keyframe. Sudah kelar.